3, LAI memberi judul Kenaikan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman yang pada saat ini akan kita geluti bersama, yang tentunya ini juga akan menjadi bekal kita. 2 hari ke depan kita akan memperingati di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak dan Ibu yang terkasih, perpisahan sering meninggalkan rasa sedih. Namun kisah yang berbeda dituturkan bacaan kita pada hari ini. Yang dialami oleh para murid ketika Yesus berpisah dari mereka bukanlah kesedihan atau ratap tangis dan duka, melainkan malah sukacita. Bagaimana tadi kita bisa simak bersama di dalam Injil Lukas 24:50 sampai dengan 53. Di sana tertulis dengan jelas bahwa ketika Yesus terangkat, ia memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ada sukacita dalam perpisahan. Para murid Yesus berada di bait Allah dan senantiasa memuliakan Allah. Jemaat yang terkasih, kenaikan ke surga dipahami sebagai kembalinya Yesus yang mulia kepada Bapanya. Setelah selama 40 hari, ia menampakkan diri kepada para muridnya untuk mematangkan hubungan mesra para murid dengan Yesus yang bangkit. Dengan kembali kepada Bapa, maka arah perjuangan para murid lebih diperjelas. Seluruh kehidupan bersama Yesus melalui pengalaman baik penderitaan, wafat, dan kebangkitannya memberikan makna dan nilai istimewa dalam perjalanan menuju kepada Bapa. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Para murid masih tinggal di dalam dunia, karena itu muncullah pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 7 menunjukkan bahwa para murid masih mengharapkan Tuhan sendiri yang turun tangan menghadapi segala persoalan, tantangan yang ada di dunia ini.
Yesus berjanji akan memberikan penolong, yakni Roh Kudus. Roh Kudus yang akan turun memampukan kepada mereka melaksanakan tugas panggilan sebagai saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan memberkati para murid, Yesus mempercayakan atau memberikan mandat tugas pewartaan kepada mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita dan mewartakan kegembiraan itu kepada sesama, menjadi saksi yang tangguh dan andal bagi dunia. Yerusalem merupakan kota persiapan dan disitulah para murid mempersiapkan diri untuk tugas kerasulan. Yerusalem adalah kota keselamatan Allah. Disitulah Allah melaksanakan karya keselamatannya dalam kehidupan Yesus, wafat dan kebangkitannya. Setelah Tuhan Yesus menyatakan janji penyertaannya, Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh para murid. Lukas mengajak pembaca, dalam arti termasuk kita, merenung makna pengangkatan Yesus dalam kemuliaan. Lukas menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, pengalaman iman para murid berpisah dengan Yesus secara badannya justru menghadirkan sebuah pengharapan akan kedatangannya kembali. Dua orang yang berpakaian putih yang berdiri dekat para murid berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dengan perkataan seperti itu, para murid diingatkan untuk melakukan tugasnya. Kemuliaan yang murid-murid lihat saat Yesus naik ke surga akan terjadi pula saat Yesus datang kembali nanti. Seperti yang pernah dikatakannya kepada para murid tentang kedatangan kerajaan Allah yang ditulis di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 30. Janji kedatangannya kembali ini juga menjadi pengharapan bagi para murid ketika menghadapi berbagai pengalaman dan perjuangan iman dalam menunaikan tugas pelayanan mereka memberitakan Injil. Roh Kudus akan turun yang akan memberi mereka kesanggupan, kekuatan, dan keteguhan iman hingga saat tiba kedatangannya kembali, mereka dijumpai tetap setia. Demikian pula kita sebagai murid-muridnya di zaman ini juga menantikan kedatangannya kembali. Kita diharapkan menantikannya dengan penuh rasa setia. Kapankah Tuhan Yesus datang kembali? Tidak ada yang tahu. Para murid pun saat itu juga tidak tahu, karena Tuhan Yesus tidak mengungkapkannya. Namun yang diminta adalah kita mengerjakan bagian kita dengan setia. Kita diajak melalui peristiwa hari ini untuk menaruh harapan pada masa depan bersama Yesus yang mulia. Seperti para murid, kiranya kita pun menemukan keberanian dan kekuatan mewartakan kabar gembira kepada sesama. Mengandalkan kehadiran Roh-Nya, memperjuangkan tugas dan perutusan kita yang dahulu diperjuangkan Yesus bagi sesama. Kepergian Yesus ke dalam kemuliaan adalah awal dari kehidupan gereja. Gereja dan orang Kristen harus siap memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Yesus bersama dengan mereka, yakni menjadi saksi di Yerusalem sampai ke pelosok dunia. Mari kita bersama-sama pergi, kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita, kabar yang penuh pengharapan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bapak dan Ibu yang terkasih, itu tadi pengantar sebelum kita berdiskusi. Kalau hari Kamis yang lalu kita dalam ceramah bahan dasar sudah diuraikan oleh Bapak Pendeta
tentang bagaimana kita harus berani apa, Menyongsong untuk hidup. menyongsong hidup. Nah, kata berani kalau saya boleh menggarisbawahi yang nanti hari ini harus juga kita kaitkan adalah komitmen. Komitmen setiap warga jemaat, berani berarti komitmen. Menyongsong hidup berarti menghadapi segala kehidupan yang belum tahu persis apa yang akan terjadi. Sehingga optimisme itu yang menjadi dasar. Hari ini agar 2 hari ke depan kita bisa merasakan, menghayati bagaimana Tuhan naik surga dalam ibadah kenaikan yang untuk GKJ akan dilaksanakan sore hari Pak Argo ya, karena kebetulan kalau jadi kan paginya untuk sholat id gitu. Nah, itu sehingga sore kita merayakan hari kemenangan kita juga, saudara kita yang lain paginya juga merayakan hari kemenangan. Itu pengantar dari kami yang sudah disiapkan oleh panitia. Barangkali ada tambahan dulu sebelum kita diajak untuk mendiskusikan 2 hal tentunya yang akan sangat berkaitan di dalam kita mempelajari bagian firman Tuhan ini untuk bekal kita, memantapkan kita, memotivasi kita di dalam kita ambil bagian menempatkan diri sebagai teman-teman seperti Allah. Untuk itu kami berikan kesempatan dulu barangkali Pak Pendeta mungkin atau nanti sekaligus kita berdiskusi untuk bisa mendapatkan referensi yang lebih banyak karena perintah Tuhan itu tidak pernah usang. Dulu seperti itu, sekarang pun juga sama. Cuman kondisinya yang berbeda. Itu yang perlu harus kita pahami bersama. Dan waktu atau kondisi ini tentunya saya yakin ini tidak ada yang di luar rancangan Allah. Sehingga kita harus bisa mengambil hal-hal yang bisa menyemangati kita. Atau bahasa gampangannya positive thinking gitulah. Tidak hanya melihat sisi negatifnya, tapi di balik itu sebenarnya ada perintah, ada pesan yang juga kita harus segera beradaptasi. Itu mungkin ada Pak Argo? Jadi saya mengomentari sedikit nanti sebelum kita diskusi ya. Ya. Yang pertama, PA kita ini kan tentang kenaikan Kristus ke surga. Dan memang dalam sejarah banyak agama, termasuk banyak budaya itu, tokoh yang istimewa itu selalu juga beberapa kali digambarkan naik ke surga atau mekrab gitu ya. Yesus bukanlah satu-satunya, bukan yang pertama juga ya, tapi sebelum Yesus kan di zaman Perjanjian Lama juga yang siapa itu Elia atau Henok dan sebagainya yang bangkit, katakanlah diangkat oleh Allah. Tapi tidak hanya dalam tradisi Kristen, di dalam Islam juga kita tahu kan Muhammad juga Isra Mi'raj ya, Isra juga naik ke surga dan sebagainya. Meskipun beda cerita. Barangkali juga di dalam kisah-kisah kebudayaan, misalnya kita lihat wayang itu juga ada tokoh-tokoh yang naik ke surga gitu ya. Tidak, jasadnya itu tidak ada di bumi gitu ya, tapi langsung ke surga. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu menunjukkan sebuah penghayatan bahwa memang tokoh ini bukan tokoh sembarangan dan tokoh yang sangat sentral gitu ya, dan juga katakanlah tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, termasuk dalam tradisi kita, dalam iman Kristen juga diyakini Yesus juga demikian. Yesus tidak hanya meninggal gitu ya, tapi bahkan bangkit dari kematian. Tidak hanya bangkit lalu hidup lagi, tapi lalu terangkat ke surga. Ini ingin menunjukkan kemuliaan Yesus, keilahian Yesus harusnya itu, sehingga peristiwa ini kemudian diabadikan oleh kitab suci dan menjadi salah satu hari raya bagi orang Kristen kan. Tidak hanya Jumat Agung matinya, tidak hanya bangkitnya Paskah, tapi juga kenaikan itu juga penting sekali ya sebelum nanti Roh Kudus turun ketika kita merayakan Pentakosta.
Nah, poin pertama itu bahwa bacaan kita ingin menunjukkan Yesus itu spesial, bahkan punya legitimasi ilahi gitu ya. Dia tidak bukan sekadar tokoh sembarang. Itu yang pertama. Dan dalam kisah-kisah sosok pemimpin yang naik ke surga itu, terangkat ke surga itu, juga selalu diikuti dengan sebuah mandat ya, yang meneruskan misinya. Ya. Entah Elia, entah Henokh, entah Nabi Muhammad, entah tokoh wayang misalnya. Saya lupa siapa tokohnya, pernah diceritain tapi saya lupa. Nah, termasuk Yesus ini, ketika dia naik ke surga bukan berarti lalu selesailah misinya, namun misi itu kemudian dilanjutkan, dimandatkan kepada para pengikutnya, dalam hal ini murid Yesus. Nah, ini kita pun mewarisi iman yang demikian, bahwa kita ini sebagai penerus misi Yesus Kristus. Ya. Yesus sudah tidak di bumi, sudah tidak ada di dunia secara jasmani begitu, tetapi sudah naik ke surga. Kalau dalam pengakuan iman itu kan duduk di sebelah kanan Allah gitu ya. Pinarak wonten ing tenganipun Allah ingkang kawusul. Jadi sudah ya bertahta kita itu. Nah, misinya dilanjutkan oleh kita. Kita nggak sendiri karena ada Roh Kudus yang turun menyertai. Kira-kira itu alur ininya mungkin. Sehingga kalau kita kaitkan tema besar ya, kita berani menyongsong hidup meskipun sudah nggak ada Gusti Yesus secara fisik, tidak kasat mata, tapi ada Roh Kudus. Maka alur temanya kemudian bisa ke sana kalau saya coba sisi yang luas. Barangkali itu pengantar saja dari saya, Agus. Monggo lanjut untuk diskusi. Ini juga saya selain ada Mbak Naftali dari Jakarta juga ada tadi ada Mas Yudi dari Lipung, Tiga Lipung. Tapi sudah keluar gitu. Oh iya, sudah keluar lagi. Oke, monggo. Oke, matur nuwun Pak Argo. Itu tadi Bapak dan Ibu yang terkasih, tambahan keterangan dari Pak Argo lebih menguatkan kita bahwa tokoh selain Yesus itu ada, tapi tokoh Yesus yang kita imani tentunya punya kelebihan dari tokoh-tokoh yang lain, karena Tuhan Yesus yang pasti meninggal, tapi hari ketiga dibangkitkan selama kurang lebih 40 hari bersama-sama dengan para murid untuk lebih menguatkan. Dan besok 2 hari lagi kita akan peringati Tuhan naik ke surga, tapi juga sekaligus berjanji akan mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Untuk itu, monggo, baiklah, ada 2 bahan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga merupakan momen perpisahan Yesus dengan para muridnya. Dalam bacaan kita tadi, mengapa momen perpisahan itu justru membawa sukacita bagi para murid Yesus. Yang pertama, nanti yang kedua kita akan diajak untuk merefleksikan. Kenaikan Yesus ke surga juga berisi harapan akan janji akan kedatangannya kembali. Dalam rangka memberi harapan itu, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil, karena kita adalah teman kerja Allah, untuk menjadi saksi sampai pelosok dunia. Bagaimana karya nyata yang dapat kita lakukan, baik secara individu maupun secara persekutuan atau bergereja, atau dengan istilah lain sebagai kesaksian kita. Itu 2 hal yang akan bersama-sama kita diskusikan pada pemahaman Alkitab saat ini. Untuk itu monggo dipersilahkan Bapak dan Ibu yang sudah punya tanggapan sehingga nanti bisa menguatkan kita setelah usainya PA. Monggo, siapa? Monggo Bapak Ibu. Monggo Mbak Yohana dipandu. Iya. Kalau dari saya dulu nggih. Monggo.
apa namanya? Pertanyaan yang pertama. Kenaikan Yesus ke surga merupakan momen perpisahan Yesus dengan muridnya. Mengapa momen perpisahan itu justru membawa sukacita bagi murid Yesus? Di sini kan sudah tertulis ya, yang dari awal itu, yang di uraian teks itu, kalau saya bisa menyimpulkan, kenaikan Tuhan Yesus itu sendiri ke surga, itu menghasilkan sukacita karena para murid itu menyadari tentang rencana Allah yang besar. Kenaikan Yesus menjadi penggenapan tentang janji pelayanan Roh Kudus melalui para murid. Jadi para murid mengerti dan mengetahui bahwa Dia, Yesus, mati untuk mengampuni dosa mereka. Terus Dia bangkit dari kematian, kebangkitan itulah yang memberikan harapan besar dalam hidup mereka. Jadi itulah alasan mereka sebagai muridnya itu merasa sukacita. Itu dari saya. Monggo yang lainnya, Mbok pilih aja. Monggo Bapak Ibu. Diareh mungkin. Pak Pur. Terima kasih Mbak Yohana. Mau Pak Pur. Ya memang apa yang panjenengan sampaikan itu betul, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan penggenapan apa yang telah dijanjikan saat Kristus bersama-sama melayani bersama-sama dengan para muridnya selama 3 tahun dalam pelayanan itu. Jadi tanpa adanya kebangkitan, tanpa adanya kenaikan, iman kita sia-sia. Karena apa? Karena apa yang dinubuatkan dari pendahulu itu tidak ada buktinya. Sekarang ini setelah Kristus terangkat ke surga, merupakan salah satu penggenapan janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita. Nah, sekarang ini kita tinggal menunggu kapan Roh Kudus turun, menyertai kita untuk melaksanakan karya Allah selama masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar ini, Mbak Yohana, matur nuwun. Oke. Monggo yang lainnya. Saya nambah Mbak Yohana. Saya langsung luncuran pulang, Pak. Ya. Mohon maaf, ini saya langsung luncuran ke Comal. Oh gitu. Oke, hati-hati di jalan Pak Pur, nggih. Pak Pur. Ya. Pak Tri Sujono. Ya, saya akan menambahi dari apa yang dikatakan Pak Pur maupun Mbak Yohana, bahwa konsep yang dikatakan Pak Argo awal, bahwa pada perjanjian lama, memang yang tercatat di dalam Alkitab, salah satu yang saya baca itu ada 2, yaitu Henok dan Elia. Tetapi perlu kita sadari bahwa Henok dan Elia itu tidak menjanjikan sesuatu tentang keselamatan. Ya, Henok dan Elia tidak memberikan janji tentang keselamatan. Sedangkan perbedaan dengan Yesus ada janji keselamatan, yaitu Dia akan menghadap Bapa untuk menyediakan bagi kita suatu tempat yang memang harus disediakan. Tetapi dalam hal ini yang perlu kita sadari bahwa selain penggenapan yang dilakukan Kristus, ada hal-hal lain yang harus kita persiapkan. Seperti para rasul pun juga mempersiapkan diri bagaimana dia menyongsong tentang kenaikan Tuhan. Di sini para murid berkeinginan untuk meneruskan apa yang Tuhan tugaskan. Artinya mereka akan melayani sampai ke ujung dunia, tetapi mereka sendiri adalah penggenapan itu sendiri, yaitu dengan Roh Kudus tadi. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kalau tidak ada senjata. Nah, senjata yang dipakai oleh para murid seperti janji Tuhan akan mengurunkan roh
akan menurunkan roh supaya mereka mampu dan mereka bisa mengatasi segala sesuatunya. Kalau kita berjuang, seperti momen tadi, kalau kita berjuang tanpa ada senjata, kita tidak akan mampu menghadapi peperangan itu. Di dalam hal ini bahwa momen yang menjadi sukacita bagi para murid adalah ada janji Allah, terkhusus ada janji Yesus, dia pergi kepada Bapa dan akan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya bagi mereka yang percaya supaya mereka mampu membawa suatu senjata di dalam dalam penyebaran kasih Kristus dan setiap orang yang dilayani menjadikan berkat bagi siapapun. Itu dulu Mbak Yohana. Monggo yang lainnya, Bu Handani Ware, mungkin. Atau Pak Pendeta Argo. Untuk diskusi yang kalau pertama. Saya mencoba membayangkan kalau saya ada di situasi para murid waktu itu kan Yesus naik ke surga itu kan berarti ditinggal gitu ya, para murid kan ditinggal pergi tanda kutip oleh Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu mudik ke asalnya gitu ya, kepada Bapa, ditinggal mudik. Namun ya barangkali tentu ada perasaan-perasaan yang merasa, karena kan begini, peristiwa ini kan beberapa hari setelah Yesus bangkit gitu ya. Yesus bangkit menampakkan diri, itu kan para murid sudah mulai ayem, wah Yesus bangkit. Terus mereka yang takut itu mulai berani, mulai merasa ditemani Yesus kan gitu ya. Tapi kan lalu 40 hari Yesus pergi lagi gitu ya, naik ke surga dan nggak akan kembali lagi secara fisik, maksudnya secara kasat mata gitu. Nah, bayangkan ya pasti ada rasa kehilangan atau mungkin sedih atau apa gitu. Hanya di Lukas pasal 24 tadi tidak sekadar perasaan itu yang ditekankan, tetapi justru bahagia. Nah, kalau kita kembali ke ayatnya ya, di sana kan ada Yesus mengangkat tangan memberkati mereka gitu ya. Memberkati para murid itu. Murid, ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus memberkati, ia berpisah. Jadi ada kata berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu mereka sujud, pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, lalu senantiasa ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Berarti saya membayangkan ya mereka kemudian imannya mulai diteguhkan bahwa ada berkat, ada penyertaan Tuhan Yesus meskipun sudah tidak lagi ditemani secara fisik. Dan mungkin itu yang menurut saya alasan kenapa mereka bersukacita gitu ya. Ini kan seperti kehidupan manusia, kalau merasa disertai itu kan selalu ada semangat. Tapi kalau merasa ditinggalkan itu kan ada semedot, ada rasa kehilangan dan membuat mereka sedih, membuat manusia menjadi sedih. Tapi ketika ada perasaan Tuhan menyertaiku, nah itu selalu ada alasan untuk bersemangat dan bergembira. Saya pikir secara psikologis juga bisa dilihat secara seperti itu, Mbak Yohan. Terima kasih Pak Argo, Pak Tri Sujono. Jadi mungkin ada lagi yang mau menambahkan jawaban pada diskusi yang poin pertama sebelum kita melanjutkan untuk poin kedua. Kalau bisa saya garis bawahi, berarti kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga itu membawa sukacita karena ada janji Yesus yang akan digenapi untuk murid-muridnya dan juga orang percaya. Terus yang kedua, ada berkat dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai murid dan juga umatnya. Begitu nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Sedikit saya menambahkan Mbak Yohana. Tadi
Sehingga kejadian Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah sesuatu yang sudah dijanjikan, gitu. Sudah dijanjikan dan itu terjadi. Ini kan berarti apa? Semakin lebih memantapkan siapapun orang yang bersama-sama dengan dia, gitu. Sama dengan kita kalau pernah diberi janji dan janji itu terrealisasi, kita akan lebih meyakini, lebih mantap gitu, bahwa yang bersama atau yang janji dengan kita itu adalah orang yang spesial gitu. Ini yang bisa memuaskan kita kalau Pak Argo menyampaikan itu kita merasakan, menghayati dulu. Karena kalau kita tidak merasakan, tidak menghayati, tidak mengakui, itu ya sesuatu yang tidak akan bisa memotivasi. Sehingga kata kuncinya, para murid menghayati betul bahwa apa yang dilihat, apa yang disaksikan, itu betul-betul akan senantiasa memotivasi mereka. Nah, ini tentunya yang akan bisa mendasari kita, menyemangati kita untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus. Itu Mbak Joanna. Iya, baik. Demikian untuk pembahasan diskusi yang pertama untuk kenaikan Yesus ke surga diterima oleh para murid dengan sukacita, itu karena memang kenaikan Yesus ke surga itu sesuatu yang sudah dijanjikan, sehingga mereka bisa menyaksikan, mantapkan imannya begitu untuk kehidupan selanjutnya, begitu ya. Baik, sudah cukup mungkin ya untuk pembahasan diskusi yang pertama. Kita bisa masuk ke poin kedua. Kenaikan Yesus ke surga juga berisi harapan akan janji akan kedatangannya kembali. Dalam rangka memelihara harapan itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi sampai pelosok dunia. Bagaimana karya nyata yang dapat kita lakukan, baik sebagai individu maupun persekutuan gereja, sebagai kesaksian. Monggo silahkan siapa yang akan menjawab untuk poin kedua. Bu Handani Wareh, nggak ada suaranya. Monggo Bu Handani. Atau Mbak Natalia yang dari Jakarta bisa ikut memberikan. Ya, monggo silahkan Mbak Natalia. Ya, terima kasih. Kalau untuk poin yang kedua ini, menurut saya kita bisa melakukan dengan banyak hal sederhana. Karena saya katanya kaum milenial, saya melakukan hal sederhananya dengan melalui media sosial. Nggak banyak sih Pak, Bu, cuma melakukan hal kecil yang dengan kata-kata saja yang mencerminkan kasih Tuhan, damai sejahtera, itu bisa bikin orang lain berkomentar yang positif juga. Saya juga kadang kalau bangun pagi semenjak pandemi ini ya, nggak tahu kenapa seperti Roh Kudus meminta saya untuk berbagi renungan harian. Jadi ada dari WA grup gereja kami, ada doa Rabu pagi, terus setiap pagi ada embun pagi yang di-sharing. Kemudian saya coba forward ke beberapa orang gitu. Dan saya bersyukur tiba-tiba ada yang balas WA renungan itu dengan memberitahu bahwa mereka merasa diberkati, dan hanya hal kecil seperti itu saja dan kita tidak rugi sama sekali sih. Bahkan ya hanya kuota lah, tapi kuota nggak seberapa lah kalau tiap pagi bisa sharing satu firman, kita nggak pernah tahu dari firman itu ternyata ada satu dua orang yang pintu hatinya terketuk dan ngerasa seperti oke, ini yang lagi aku rasain, dan hanya bisa bilang terima kasih. Dan itu rasanya bukan karena kekuatan saya sih, saya bersyukur karena itu Tuhan, ya itu tadi, karena sudah dijanjikan Roh Kudus yang bekerja atas karya yang saya lakukan. Terus yang kedua, menjadi teman.
zaman saat ini begitu banyak orang yang pingin banget bicara, tapi begitu sedikit orang yang mau jadi pendengar. Nggak tahu ya, ini yang terjadi di Jakarta sih. Mungkin beberapa kota lain pun sama. Teman-teman di pelosok desa sana, di Merapi, kebetulan saya kenal satu desa Ndukun, itu benar-benar orang-orang yang apa ya, pluralismenya cukup tinggi, sehingga ketika ada orang yang datang untuk didengar saja, mereka mau duduk di samping orang yang mau didengar, dan tanpa perlu berkata banyak, hanya mendengar. Hal sederhana itu sih nggak mungkin ya buat saya, tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Andai kita mau lakukan itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, akhirnya mungkin banyak orang yang mau jadi pendengar. Saya pernah ngikutin beberapa, maaf jadi agak panjang, saya mau sharing sedikit tentang PA yang sudah pernah saya ikuti. Iya, ternyata emang kita perlu waktu ya, mungkin Pak Argo bisa mengkoreksi saya kalau saya salah. Ternyata kita perlu juga waktu untuk diam, biar Tuhan yang bicara. Tapi memang di Alkitab kan disuruh mintalah maka akan diberi. Tapi kalau kita kebanyakan minta tanpa mendengar, rasanya nggak fair juga buat kita. Itu sih yang saya bisa sharing, 2 poin itu. Terima kasih. Iya. Monggo ada yang mau menambahkan lagi atau mungkin ada pendapat lain? Silakan, Pak Tri Sujono. Ya, Mbak. Saya kembali lagi ke awal bahwa kalau kita melihat dari Lukas 17, di situ ada air bah yang tergulung-gulung, manusianya tidak ada keselamatan. Kemudian kalau kita lihat lagi tentang Sodom dan Gomora, di situ kita melihat istri dari Lot ada menjadi tiang garam. Waktu dalam ayat berikutnya bahwa ada 2 orang sedang tidur, 1 terangkat, 1 tidak. Ada yang di ladang, ada 2 orang yang 1 terangkat, 1 tidak, dan seterusnya. Nah, di sini bahwa janji Allah itu adalah digenapi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sering saya mengatakan bahwa di dalam pelayanan itu tidak perlu kita harus menampakkan diri kita bahwa saya adalah seorang pelayan. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa bagaimana kita melayani itu tanpa ada tendensi pamrih dan sebagainya. Artinya, kalau kita mengambil dalam satu sikap bahwa jika kita memberi tangan kanan, tangan kiri jangan kelihatan. Artinya kita melayani pun jangan sampai kita dipandang orang. Karena dalam kitab itu sendiri bahwa kalau kita dipandang orang, upahmu ada di orang itu, bukan upahmu dari surga. Nah, dalam menghadapi masa pandemik seperti ini, seperti yang dikatakan Mbak Natalia tadi, bahwa memang seringkali kita mendengar, kita membaca suatu hal yang memang diberikan. Sehingga orang lain itu menjadikan saluran berkat bagi setiap apa yang kita dengar dan kita lihat. Demikian juga seperti kita yang harus kita lakukan adalah kita tetap melayani Tuhan, apapun bentuknya. Sekarang kalau nuwun sewu, kalau kita melayani seperti para rasul, tidak mungkin. Karena zamannya sudah berbeda. Ya, supaya kita tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman, menjadi panggilan kita, menjadi saksi, ya kita nyatakan dalam kehidupan pribadi kita. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita punya kasih, kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita terkecil pun, kita bisa menjadikan teladan. Kemudian kita dalam setiap pelayanan, apapun bentuknya pelayanan itu, tetap kita laksanakan. Bukan berarti saya, ini kesaksian pribadi saya, bahwa sewaktu saya mengalami sinar yang kena kanker di tangan, itu pun saya merasakan berat sekali. Tetapi satu hal, bahwa apapun tugas yang begitu berat, tanpa harus kita bisa bangun, selama kita bisa jalan, tugas pelayanan harus kita laksanakan. Tanpa kita harus ada rasa menggerundel dalam hati. Artinya, kita dalam pelayanan itu kita tanpa pamrih. Artinya tanpa pamrih itu tidak ada beban dalam psikis kita. Ya melayani, ya melayani. Kita jalani segala sesuatunya. Karena apa?
setiap tugas panggilan yang kita laksanakan adalah memang kita harus seturut dengan kehendak Allah. Jangan sampai kita kilo aku, kilo karyaku, jadi orang lain memandang itu adalah dari sisi-sisinya saja. Tapi dari buah yang di dalamnya adalah kosong. Karena apa? Kita sudah disanjung oleh manusia. Kita sudah ditinggikan oleh manusia. Sekali lagi bahwa Yesus tidak suka seperti itu. Kita melayani, ya juga harus melayani. Sampai kapanpun kita tetap akan melayani. Dalam hal ini, maka yang menjadi tolak ukur kita adalah kita kembali minta tuntunan kuasa Roh Kudus kepada pribadi kita. Biarkan Roh Kudus itu yang menuntun di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Apakah pelayanan kita berkenan kepada Allah atau tidak, kita sendiri yang bisa merasakan, yaitu kedamaian hati. Kalau kedamaian hati yang sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah menjadikan saluran berkat bagi kita dan sekeliling kita. Tanpa kita harus bergembor, oh kilo aku. Itu harapan sebagai kita sebagai orang Kristen. Dalam arti, kalau kita memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan kelihatan. Kalau kita melakukan sesuatu, ya kita lakukan dengan tanpa pamrih. Biarkan Tuhan sendiri yang mengukur seberapa pelayanan yang sudah kita laksanakan. Satu. Terus kemudian yang kedua, bahwa dalam bentuk aspek apapun, apalagi kalau kita berhadapan dengan lingkungan seperti ini, yang di saat pandemik seperti ini, orang mengatakan bahwa corona itu tinggi sih, nggone. Itu sering kita mendengar seperti itu. Dalam celaman bahan dasar kemarin sudah diungkapkan bahwa bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan, menempatkan posisi kita sebagai seekor binatang yang itu berupa siput. Artinya, di mana saat kita harus menjadi pelaku, di mana kita harus menjadi tersembunyi, kita sendiri yang bisa menentukan, tanpa harus kita menonjolkan bahwa saya punya kemampuan, saya punya ini. Tidak. Bahwa begitu hebatnya COVID ini sehingga berdampak kepada sisi ekonomi yang begitu hebat. Memang hal-hal semacam inilah yang menjadi satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menjadi teladan. Kita juga tetap akan menjadi patuh kepada negara yang mengatur, kita juga patuh kepada gereja yang menentukan, kita akan juga patuh kepada siapapun yang menjadi itu selama konsep itu sesuai dengan firman Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Yana. Nanti kita sambung lagi kalau memang harus berkembang lebih dalam. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Tri Sujono dan juga Mbak Natali ya. Dari jawaban keduanya, ini bisa saya saya singkat ya. Berarti kita itu bisa menjadi saksi Tuhan itu bisa melalui media sosial dengan melakukan share ayat-ayat Alkitab yang bisa menguatkan sesama, terus menjadi teman atau pendengar bagi sesama yang mempunyai masalah. Terus seperti jawaban Pak Tri Sujono juga, melayani tanpa pamrih, menjadi sumber berkat bagi orang lain. Itu salah satu sikap kita dalam melakukan apa yang disampaikan pada kita. Mungkin Pak Argo bisa menambahkan untuk yang poin kedua. Saya menanggapi ya. Pertama, medsos itu tadi menanggapi Mbak Natali. Dan sekarang itu memang zaman medsos ya. Saya pikir betul bahwa ladang kesaksian kita itu sekarang medsos. Memang medsos itu, internet dan sebagainya itu oleh beberapa orang dianggap sebagai penghalang atau malah sumber masalah, tapi juga oleh beberapa gereja dimaknai sebagai justru ini tanda kutip ladang baru, atau peluang baru untuk mempersaksikan Injil. Nah, saya pikir
sudah ada sangat banyak gereja, termasuk individu-individu warga gereja itu yang mulai bersaksi lewat medsos itu. Dan kita tahu medsos itu kan jangkauannya luas, tidak terbatas pada teritori. Ya. Nah, meskipun harus hati-hati. Dan kemarin itu saya mendengar webinar sebuah gereja itu tentang bagaimana kita menjadi gereja di zaman seperti sekarang ini, ya, masa pandemi dan sebagainya itu. Nah, salah satu anjurannya adalah bagaimana gereja justru tidak selalu menjadi pemain utama bermedsos, karena harus diakui gereja itu kan terbatas. Nah, sekarang yang punya potensi untuk terjun itu kan anak-anak muda ya, milenial itu. Nah, bagaimana gereja juga perlu membina anak mudanya itu supaya ketika mereka bermedsos ya bermedsoslah secara rohani atau kristiani atau gerejawi, sehingga tidak sekadar ikut-ikutan tren, tidak sekadar malah menambah konten-konten yang negatif, tetapi mereka bisa ya urun sumbangan tentang nilai-nilai kekristenan ya. Itu menurut saya juga bagus juga gitu. Tidak harus selalu dengan bahasa-bahasa Alkitab atau rohani, tapi ketika ada pesan-pesan yang misalnya mencintai lingkungan, lalu rukun, perdamaian meskipun berbeda agama, itu kan pesan-pesan yang universal ya, bisa digaungkan lewat medsos. Nah, sekarang memang gereja perlu semakin aware pada itu sih. Meskipun kadang-kadang kita itu gereja, mungkin termasuk saya juga terjebak pada ini janjiannya aku gawe konten kan ono sing maca pora, ono sing ngrungokke pora, ono sing nonton pora, atau sing nonton ming wong 15 itu kan kadang-kadang juga ini ya, wah tiwas angal-angal gawe rekaman renungan audio malah gak ada yang dengerin, itu contoh kadang-kadang begitu juga muncul. Tapi mungkin tadi Mbak Naftalia menyadarkan saya bahwa mungkin ya kita nggak bisa mempengaruhi ratusan orang atau sangat banyak, atau mungkin ada 1-2 yang kemudian menerima dan tersentuh, ya itu cukup gitu ya. Itu barangkali juga mengingatkan kita. Gitu. Kadang-kadang kan di medsos itu kan sudah sangat banyak sangat banyak postingan, sangat banyak renungan di grup WA itu dalam sehari kita bisa mendapatkan 5-6 renungan gitu ya, entah bentuknya teks, entah bentuknya audio, entah video, YouTube. Nah, sekarang kan melimpah ruah. Kadang-kadang kan katanya juga ini dari sekian banyak itu yang dicermati berapa, mungkin 1-2 doang kan gitu ya. Tapi ternyata medsos itu membawa pengaruh yang luas dan tidak sekadar di lingkup warga gereja, tidak sekadar orang GKJ gitu ya, kan banyak orang yang memberkati, merasa diberkati. Nah, termasuk tentu saja tadi yang soal mendengar, saya pikir betul dalam arti sekarang itu kan banyak orang memproduksi dan ngomong dan menulis dan gitu ya. Tapi juga kemudian kemampuan mendengar itu juga harus hati-hati karena dibutuhkan kemampuan mendengar yang kritis, apalagi dengan konten-konten medsos. Mendengar dalam arti juga misalnya aku mau sharing sesuatu di grup WA atau di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, itu kira-kira kalau aku posting kayak gini baik nggak ya, kira-kira membuat resah atau malah membangun iman ya, kira-kira ada yang tersinggung nggak ya, sebagainya. Itu kan kemampuan mendengarkan dalam arti empati. Nah, termasuk banyak kesaksian pelaku medsos itu justru mendapat rekan sahabat itu lewat medsos itu, lewat chatting, lewat Twitter dan sebagainya. Itu mendapat rekan diskusi yang menarik, lalu malah merasa terberkati gitu. Yang mungkin dengan orang tua sendiri, wah bapak ibuku nggak mau dengerin, mereka terlalu sibuk misalnya, atau di gereja pendetaku jarang mendengarkan. Tapi ketika di medsos malah menemui rekan-rekan yang komunitas yang bisa sharing dan bisa membangun. Jadi sekarang kita di dunia ya ladang pekabaran Injil itu terbuka sangat luas dan tanpa batas dengan medsos ini. Tentu spirit yang disampaikan Pak Trisdono tadi menjadi penting, bahwa kita kemudian bukan sekedar ingin unjuk kebolehan atau bukan sekedar penampilan video atau audio atau gambar yang bagus gitu ya, kemudian terpancing untuk kok aku like postinganku cuma sedikit, nggak ada yang nge-share ulang, nggak ada yang sedikit yang berlangganan, ya subscribe dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang godaan-godaan untuk kita pengen
punya banyak subscriber, pengen punya banyak likes dan sebagainya. Nah, itu juga perlu hati-hati. Nah, saya pikir itu yang kemudian bisa kita refleksikan melalui pertanyaan nomor 2 tadi itu. Kita dipanggil menjadi saksi sampai pelosok dunia. Jadi, sekarang pelosok dunia sudah bisa ditembus lewat internet, di medsos itu ya, mungkin di situ juga salah satunya. Tentu di samping memang dunia nyata di mana kita bekerja, di mana kita bermasyarakat, ya tetaplah kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Nah, itu baik secara individu maupun sebagai gereja. Kalau individu ya kita kerja, kita bertetangga juga ladang kesaksian. Bagaimana misi Yesus tidak berhenti, tapi dilanjutkan oleh kita sebagai para muridnya yang hidup zaman sekarang. Nah, yang terakhir ya, sebagai gereja tidak sekadar asik dengan melayani internal, tapi juga eksternal. Apa yang menjadi pergumulan dan pengalaman di masyarakat yang itu perlu ditanggapi, dan juga perlu ditanggapi ya. Ya, saya pikir kita sekarang sudah mulai aksi-aksi sosial sudah semakin baik, terus kemudian COVID juga misalnya panggilan kita untuk tadi konsisten pada protokol, menjadi teladan bagi masyarakat juga penting. Nah, itu balik kesaksian-kesaksian yang semestinya kita lakukan dan terus perlu kita lakukan. Di tengah banyak orang yang sudah mulai abai, sudah mulai nggak peduli dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak Yohana. Ini tanggapan yang juga harus menjadi akhir diskusi. Kalau dilanjutkan saja. Monggo Pak Agus Jati, Mbak pilih mau menambahi. Terima kasih Mbak Yohana. Kami akan menambahkan sedikit saja. Yang jelas tugas kita sebagai penebar berita keselamatan. Dan keselamatan akhir itu pada prinsipnya yang punya kewenangan utama adalah Tuhan Yesus, melalui orang itu terpanggil menjadi anak-anaknya dalam baptisan. Itu putusan akhir. Karena kan yang punya hak pilih kan Tuhan sendiri. Siapa yang tidak terpilih itu ya berarti tidak ikut bergabung di kerajaan Allah. Tapi yang kita harus sadari betul bahwa kita tetap berkewajiban menebar keselamatan itu. Nah, keselamatan yang dibutuhkan saat ini itu adalah kedamaian, kerukunan, cinta lingkungan, cinta sesama dan sebagainya. Itu yang harus terus kita perjuangkan, baik selaku individu, tadi kalau Pak Argo di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, bahkan dimanapun kita sedang berada, kita harus bisa menjadi, istilah saya, menjadi teladan, contoh, gitu. Contoh baik kepekaannya, baik istilahnya rasa simpatinya dan sebagainya. Itu harus. Dan untuk bisa seperti itu, rasanya juga harus terus diasah. Diasah dengan cara ya tentunya antara lain dengan mendengarkan firman Tuhan, melihat perilaku orang yang sekiranya walaupun itu tidak seiman, tapi kok juga ngadem ke hati. Nah, Tuhan Yesus hadir itu kan juga ngadem ke hati bagi siapapun. Gitu. Syukur pada kondisi yang saat ini kita bisa berbagi misalnya. Nah, berbagi, Komisi Diakonia kita juga sudah berusaha baik langsung maupun bersama lintas komunitas, bahkan lintas agama. Nah, itu semua sebenarnya dalam rangka kita ikut menebar berita sukacita, menebar kedamaian kepada orang yang kebetulan belum seiman dengan kita. Tapi kata kunci menurut saya itu kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, terus berusaha. Pilihan dia akhirnya terpanggil menjadi Kristen atau tidak, itu adalah haknya Tuhan. Kalau memang dia terpanggil,
akhirnya melalui Bapak Pendeta dan sebagainya minta dibaptis dan seterusnya itu. Sehingga mari kita bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan akan naik ke surga, itu kita diingatkan kembali dan dimotivasi lagi bahwa kita menjadi teman sekerja Allah. Untuk bisa menjadi teman sekerja Allah, kita diperlengkapi gitu. Itu ada Bu Agus. Sesuai dengan janjinya, yaitu dengan akan diutus Sang Penolong. Siapakah dia? Dia itu adalah Roh Kudus yang akan senantiasa meskipun kita tidak bisa melihat, itu kita bisa merasakan. Gitu. Kata kuncinya merasakan. Kalau tidak merasakan ya susah. Gitu. Taunya segala sesuatu dari dirinya. Nah, kita harus menjauhkan diri itu sehingga buah apapun sejauh kita sudah berusaha yang terbaik bagi sesama, bagi lingkungan, itu kita sudah ambil bagian kok untuk mempersaksikan bahwa Allah itu betul-betul mengasihi ciptaan. Itu Mbak Yohana. Nggih, matur nuwun. Berarti kalau bisa saya simpulkan, karya nyata yang dapat kita lakukan sebagai pribadi, maksudnya secara pribadi maupun sebagai gereja untuk sebagai kesaksian Allah itu melalui pola hidup kita sehari-hari ya, baik cara kita bermedsos dengan menyebarkan bijak. Iya, dengan bijak, medsos dengan bijak, terus menjadi gereja di zaman milenial, menjadi gereja yang tidak hanya melayani internal tetapi juga eksternal berupa aksi sosial seperti yang sudah dilakukan oleh GKJ Pekalongan saat ini melalui Komisi Diakonia untuk membantu baik itu jemaat GKJ maupun di luar GKJ gitu. Begitu saya kira. Sedikit Mbak Yohana. Oh, nggih, monggo Bu Handani Wari. Sebelumnya saya minta maaf, saya tadi hilang karena baterainya habis. Tahu-taunya baterainya. Iya. Nggih, monggo silakan Bu Handani. Sebetulnya semua orang itu bisa menjadi mitra Allah dan tidak harus melakukan perkara yang besar. Cukup kita menjadi warga negara yang baik, menjadi warga dunia yang baik. Karena warga dunia yang baik itu otomatis juga gereja yang baik, otomatis dia juga pengikut Kristus yang baik. Kalau dalam situasi sekarang, sudah banyak sekali orang yang sudah mulai tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Ternyata patuh saja kan tidak sederhana, tidak gampang. Nah, kita cukup patuh dengan protokol kesehatan, itu juga dalam konteks sekarang itu sudah menjadi mitra Allah untuk tujuan kebaikan bersama. Begitu saja Mbak Yohana, matur nuwun. Ya. Begitu Bu Handani? Ya. Berarti menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi peraturan pemerintah. Kalau di zaman pandemi COVID ini yaitu mematuhi prokes, tetap tertib. Dan tentunya dengan semangat kasih sayang. Artinya saya seperti ini bukan hanya demi saya pribadi, tapi juga demi orang lain di sekitar. Iya, nggih. Iya, begitu. Baik. Ya, gitu. Untuk PA malam ini apakah sudah bisa diakhiri? Atau masih ada tambahan lagi dari yang lainnya? Maaf, boleh saya bertanya ya? Iya, monggo silakan Mbak Natali. Ya, jadi sebenarnya tema kita kan kenapa Yesus naik ke surga? Maaf. Ya, betulkah? Naik ke surga untuk kembali gitu kan? Datang kembali. Lalu pertanyaan saya sebenarnya poin pentingnya itu Yesus naik ke surga terus datang lagi itu apa ya? Maksudnya
kemarin itu kan ketika Yesus bangkit, terus Yesus mati, bangkit, terus Yesus datang lagi juga untuk menunjukkan bahwa dia Yesus manusia dan Yesus gitu dan Allah. Tapi kemudian kenapa dia harus naik lagi ke surga, terus nanti kita harus nunggu di hari ke-50 gitu. Apakah di Alkitab diperjelas soal itu? Terima kasih. Monggo Mbak pilih Pak Argo. Pak Argo bisa mau menjawab Ya, pertanyaan. saya tak coba dulu, Mbak. Oke, monggo. Begini, memang harus seperti itu jalan ceritanya. Jadi dalam arti ada kematian, ada kebangkitan, ada ke surga. Kalau tidak ada ketiga poin itu, firman Allah tidak akan tergenapi. Kenapa Yesus harus naik ke surga dan kembali? Disitulah puncak kita sebagai orang Kristen. Mengapa saya katakan di situ puncak sebagai orang Kristen? Nanti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan menerima masa-masa penantian. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti yang saya aturkan tadi. Kenapa Yesus harus kembali ke dunia lagi? Yaitulah masa-masa di mana kita akan menerima dari buah apa yang sudah kita miliki. Dalam arti bahwa apakah kita sebagai orang Kristen itu bisa bersama-sama dengan dia? Karena sekali lagi bahwa tak garis bawahi, kalau Yesus sudah naik ke surga dan turun kembali, sudah tidak ada kehidupan lagi. Kalau Yesus sudah kembali ke dunia, ya, karena sekali lagi aku akan kembali lagi seperti seorang pencuri. Artinya dia tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Nah, disitulah janji Tuhan bahwa sekali lagi banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi masa-masa penantian itulah yang menjadi inti dari suatu kebalikan Yesus. Kemudian selesai Yesus bangkit. Di situ kan nanti kalau kita cerita tentang kalau kita mendengar tentang cerita di dalam kitab Wahyu atau di agama seberang, ya, bahwa Yesus itu sebagai Al-Mahdi, artinya dia yang akan menghakimi seluruh kehidupan. Sebelum dia menghakimi seluruh kehidupan, dia harus bertarung dengan namanya Dajjal itu. Dia harus bertarung dengan namanya Dajjal itu. Yang kalau di dalam kitab Wahyu adalah gambarannya seekor ular naga yang berkepala sekian dan sekian. Nah, disitulah kedatangan Yesus kali yang kedua. Sehingga di dalam Yesus datang yang kali yang kedua, di situ tidak ada lagi kematian. Kenapa? Sebagai orang percaya akan terangkat ke surga. Sebagai mereka yang tidak percaya akan bersama-sama di api neraka. Karena apa? Bahwa janji Allah adalah Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Gimana kalau Tuhan tidak menyediakan tempat bagi kita? Makanya Dia kembali lagi ke dunia untuk mencari umatnya yang percaya dengan Dia. Kalau kita kembalikan lagi dalam kitab Wahyu bahwa semua kehidupan akan dibangkitkan dari kematian. Mereka akan terangkat ke surga, dan mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Artinya kalau di dalam, sekali lagi bahwa Yesus datang ke dunia kalau menurut agama orang seberang, bahwa nanti dia akan bertarung dengan Dajjal itu. Yaitu rajanya kegelapan. Rajanya Lucifer. Itu, maka sekali lagi bahwa kebangkitan, kembalinya Tuhan ke dunia ini adalah untuk mengangkat kita sebagai orang yang percaya. Itu Mbak, nanti kita sambung, masih banyak. Ya, monggo Pak Argo untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan dari Mbak Natali. Saya nggak tahu apakah ini jawab atau tidak. Ya. Kalau saya bahasakan ulang barangkali ngapain Yesus itu kok ribet-ribet gitu loh caranya, naik turun kan, dia mati bangkit naik turun lagi Roh Kudus turun terus nanti
akan datang kembali entah kapan. Barangkali saya mulai dari tadi yang kisah para rasul 1 ya, ayat yang ke-6 itu kan ketika sebelum Yesus berangkat ke surga itu kan juga para murid dengan bahasa bebas saya terjemahkan, Yesus, mbok sudahlah, sekarang ini rakyat sudah menderita, dijajah, lalu miskin, lalu macam-macam. Mengapa kok enggak pada masa ini, sekarang ini juga langsung memulihkan kerajaan dari Israel? Kan udah lama tuh menderita macam-macam dan sebagainya, udah lama dijajah. Kok enggak langsung aja diselesaikan tuh masalah di Israel? Nah, kira-kira kan para murid mengharapkan apa ya? Yesus segera bertindak sebagai Mesias yang secara politis berkuasa dan seterusnya itu. Tapi kan lalu dijawab oleh Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi memang ya kita tidak lagi bisa menawar apa ya, mungkin schedule atau metode kerjanya Gusti Allah atau Gusti Yesus gitu ya, karena ya kalau kita kemudian membayangkan di masa sekarang, Tuhan mengapa sih enggak menyiapkan aja pandemi langsung bim salabim lalu lenyap, enggak ada lagi COVID gitu ya, atau enggak ada lagi bencana atau perang dan sebagainya. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk akal, tetapi Allah enggak begitu cara kerjanya, atau minimal kita enggak bisa memaksa Allah dengan cara kerja yang semacam itu. Jadi memang Allah punya cara kerja sendiri yang kita perlu ikut di dalam metode itu. Maka Tuhan tidak tampil, Yesus tidak tampil sebagai penyelesai semua masalah duniawi ini, tapi juga mengutus kita sebagai umatnya. Memang masalah nggak selesai, tapi kita akan menerima Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa, atau kekuatan, atau kemampuan ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya, saya pikir penghayatan semacam itu akan lebih membuat kita lalu legowo, dan ya kita juga punya peran pada misi Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua kan memang kisah Yesus itu sudah terjadi, dan penulis Injil lalu kemudian gereja atau kita ini kan kemudian diajak untuk menghayati peristiwa-peristiwa Yesus itu. Sudah nggak bisa diubah lagi kan, yang itu sudah terjadi, sudah dicatat oleh Alkitab. Yesus lahir, berkarya, menderita, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, dan seterusnya. Itu kan sudah terjadi, dan peristiwa itulah yang kemudian tinggal kita maknai saja. Nah, kalau kita bertanya secara imajinatif, ya kok ribet banget ya, sejak Israel sudah payah membimbing umat Israel yang keras kepala tuh, kok nggak dilenyapkan aja, lalu bikin cara yang baru yang orangnya semua patuh-patuh semua dan beres semua. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk berpikir kayak gitu. Nah, saya pikir arahnya lebih pada ya bagaimana kita merasa terpanggil pada misi Allah. Yang sekarang itu kalau dalam dogma GKJ itu kan masa sekarang itu alur sejarah Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan sekarang zaman Roh Kudus nih. Pasca Yesus naik ke surga itu kan kemudian Roh Kudus turun, lalu sampai sekarang itu zaman Roh Kudus, lalu sampai nanti yang tadi Pak Tris sudah katakan akhir zaman yang kita nggak tahu kapan. Nah, ketika kita hidup di zaman Roh Kudus ini ya kita sebagai manusia terlibat di dalamnya. Kita punya kuasa, punya kemampuan, punya potensi yang perlu digunakan untuk itu. Kemampuannya macam-macam ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas. Saya nggak tahu apakah komentar ini menjawab atau malah membingungkan atau malah menggelisahkan, tapi semoga sedikit menyinggung dari apa yang ditanyakan Mbak Naftalia. Nah, mungkin Mbak Naftalia bisa maju kembali. Iya, karena pertanyaan ini cukup menggelitik buat saya sih. Benar sih, dengan bahasa bebasnya adalah kenapa harus seribet itu ya, dalam tanda kutip ribet banget sih untuk naik turun. Tapi memang penjelasan dari Pak Tri dan Pak Argo tadi sudah membuat saya merasa seperti memang sudah tersurat seperti itu adanya.
Dan sempat ada juga PA tentang kenapa harus hari keempat 40 hari gitu, harus ada angka 40 gitu. Kenapa nggak angka 47, 48, 49 gitu? Kenapa harus ada angka 40? Rasanya memang itu semua sudah tersuratkan dalam Alkitab, tapi memang saya perlu mempertajam pertanyaan saya sendiri dengan jawaban-jawaban yang sudah bisa didiskusikan tadi. Terima kasih. Ini ada pendapat baru, ada Bu Agus, ada Mas Ron, ada Bu Budi Harsono ya, Bu Warsiti itu siapa? Bu Warno itu Bu Budi ya? Bu Budi ya? Ibunya Mbak Yuan. Mbak Yuan mic-nya belum nyala. Monggo Bu Agus. Saya menyimpulkan saja Pak. Terlambat. Bagus kalau mau menambahkan penjelasan yang dari pertanyaan Mbak Natali terkait kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga, mati terus naik ke surga terus datang kembali ke bumi, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya pertanyaannya. Ya, sesuai dengan tema. Kenapa Yesus naik ke surga, datang kembali lagi. Monggo Bu Agus, mau pilih ada tambahan untuk bisa menjelaskan pertanyaan Mbak Natali. Menurut saya dari penjelasan teman-teman, Pak Pendeta juga sudah lengkap tadi, bahwasanya Tuhan Yesus naik ke surga itu memang penggenapan dari firman Tuhan yang sudah dituliskan. Jadi penggenapan dari apa yang memang sudah digariskan oleh Tuhan. Kalau tidak demikian, maka apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah dituliskan itu tidak akan terjadi, tidak akan terwujud. Hanya saja bagi kita mungkin, ngapain juga Tuhan harus seperti itu, ngapain juga Yesus harus seperti itu. Tapi karena Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati yang tentunya semua sudah digariskan, semua sudah dituliskan dalam Alkitab, sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri, maka Yesus menggenapi apa yang sudah difirmankan. Ngaten Mbak, matur nuwun. Oke. Begitu Mbak Natali penjelasan dari beberapa audien, Bu Agus, Pak Pendeta Argo, dan juga Pak Tri Sujono. Semoga sudah bisa diterima. Ampun, Bu Agus sudah mempertajam. Terima kasih. Iya, baik. Baiklah, untuk pertemuan pada malam hari ini, apakah sudah bisa diakhiri? Dan ada Pak Sono yang seharusnya barangkali beliau sudah belajar dan sudah menyiapkan Pak Agus Jati. komentar Monggo Pak Marsono, karena yang saya baca sudah bergabung, silakan. Ya, terima kasih. Kedengaran ini Pak? Kedengaran ya? Masuk. Masuk nggih. Ya. Ya, mohon maaf saya telat ya karena mungkin lagi buka warung, tapi saya sudah mendengarkan dari bapak-bapak, ibu-ibu ini. Saya rasa sudah cukup Pak ini Pak tentang makna dari kenaikan Yesus ke surga untuk kembali lagi, ya terutama tentang pengharapan kita ya tentunya ya, pengharapan kita tentang akan kedatangan Yesus. Ya titik poinnya ada selama menunggu kedatangan Yesus, kita istilahnya kayak bersaksi ya. Bersaksi kalau dari saya sendiri adalah sebaiknya dari kita sendiri untuk berbuat dan berucap yang baik. Berbuat baik ya dari tetangga, teman atau dari warga dan masyarakat pada umumnya. Kalau berucap itu juga yang baik-baik supaya tidak menjadi cermin dari kita sendiri. Karena kita kadang-kadang karena manusia ya kadang-kadang berucapnya ya kadang-kadang kalau emosi mungkin agak kasar jadi kelihatannya
bahwa wah itu Pak Marsono kok omongannya gitu padahal katanya orang gereja. Nah, ya gitu ya. Yang penting adalah poinnya kita berbuat dan berucap yang baik. Itu Pak Agus dan Pak Pendeta serta teman-teman. Tapi saya tertarik dengan Pak Tri Sujono itu tadi yang katanya dipanggil dan dipilih. Saya jadi ambigu nih Pak. Kita semua kan dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tadi saya kurang mendengar dengan Pak Argo karena laptop saya error juga nanti. Saya coba masuk lagi ternyata bisa. Ini mohon penjelasan ini Pak Tri Sujono. Kita tuh dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Padahal kita percaya. Iya. Ya, jadi saya juga agak takut nanti ternyata di Tuhan Yesus karena saya tidak dipilih. Gitu. mungkin dari saya gitu ya Pak ya. Mohon penjelasannya Pak nggih. Matur nuwun. Mohon izin sebelum ke Pak Tri Sujono, Pak Marsono, Pak Tri Sujono nggih. Mohon izin saya menjawab dari Pak Marsono dulu. Nanti Om Tri silahkan melanjutkan. Jika kalau saya boleh menangkap itu Pak Marsono, karena kita harus berpikir positif thinking gitu. Karena kalau tidak seperti itu, wis nderek Gusti Yesus ngertine selamat leda-ledi. Nah, ini yang medeni. Ini sehingga kita positive thinking, mengapa? Oh, ternyata besok dipilih, berarti saya harus berusaha yang terbaik yang tadi penjenengan sampaikan. Berkata baik, berkelakuan baik, itu terus kita lakukan. Kan berarti diperjuangkan. Nah, ini aja positive thinking-nya di situ. Perkara sumben dipilih karo ora ono sing ngerti. Itu nyatane dora bali kabeh kok gitu. Tapi iman kita kalau derek Gusti entuk keselamatan. Itu yang harus menyemangati kita. Tapi Tuhan juga minta kok kita harus tetap setia. Nah, ini kan setia ini kan terus harus diperjuangkan. Gitu. Tapi terus bukan kita terus takut enggak usah. Yang jelas kita sudah beriman Tuhan Yesus, duwe juru selamat, tapi karena Tuhan Yesus juga meminta agar tetap setia, gitu. Ya itu mari kita perjuangkan bersama. Rasa ragu Mas Marsono, mantep baik. Gitu. Matur nuwun, monggo Pak Tri Sujono. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang yang saya katakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi di dalam firman Tuhan, kalau tidak salah di Matius, saya belum mencari ayatnya. Itu ada ayatnya, Mas. Di Matius ada ayatnya. Tapi saya belum ketemu, dan memang saya belum mencari. Pak Marsono, sudah membaca. Matius 2, ayat 14. Apa, Pak? Matius 2, ayat 14. Oh ya. Begini. Banyak sekali orang-orang Kristen yang dipilih, yang dipanggil, itu banyak sekali. Tetapi dengan sendirinya mereka akan terbuang, tersisihkan. Dalam arti kata bahwa kita sebagai orang Kristen adalah menjadi seorang Kristen yang memang benar, orang Kristen yang menjalani perintah dari Tuhan. Jangan kita menjadi seorang ahli Taurat yang tahu kitab, tapi tidak menjalani kitab. Kita menjadi orang Farisi, atau kita menjadi orang Saduki. Nah, di situ, di masa-masa nantinya, hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan, yang bisa bersama-sama dengan Tuhan, untuk berada di dalam kerajaan surga. Sekali lagi bahwa sebagai orang Kristen tidak mudah. Sebagai orang Kristen tidak mudah. Saya ambilkan contoh bahwa kalau ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kananmu. Kita harus mengasihi musuh kita, sedangkan kita sendiri untuk mengasihi musuh itu berat sekali. Apakah kita mampu mengasihi musuh-musuh kita? Itu ajaran Kristus. Kemudian banyak sekali yang di dalam Alkitab, tetapi perlu kita garis bawahi, apakah kita menjadi pelaku firman yang dikatakan itu. Jadi banyak orang-orang Kristen yang sekarang ini menjadi
mualaf. Itu kan mereka yang tersingkirkan. Dan banyak sekali orang-orang dari kelompok mereka yang masuk ke tempat kita. Yang saya takutkan saat ini adalah banyak YouTuber. Waktu terakhir kalau tidak salah, waktu diskusinya Pak Lois dengan Pak Egy Sujana, itu yang menjadi yang sangat menakutkan bahwa banyak YouTuber itu yang mulai dipanggilin, yang menjadikan kasus. Ada 10 YouTuber Kristen yang kena tangkap. Nah, di sini kita sebagai orang Kristen bahwa kita tetap berteguh pada firman Tuhan. Kita jangan undur dengan firman Tuhan. Sekali kita undur, itu kita akan susah untuk kembali. Saya ngambil contoh segini. Apa sih kesalahan Musa? Secara dari mulai pemanggilan Musa dari awal dia di padang gurun waktu dia masih menemui Tuhan, waktu dia diusir dengan Firaun, sampai menjelang mau mendekati ke tanah Kanaan. Hanya satu kesalahan Musa. Hatinya mengetuk batu begitu keras berkali-kali. Allah mengatakan bahwa ketuklah batu itu akan keluar air. Tetapi kan Musa tidak percaya. Sehingga berkali-kali dengan tongkatnya Musa mengetuk batu itu akhirnya keluar. Itu satu hal yang menjadi kenapa Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Apakah kita tidak mau menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan? Apakah kita akan pipi kanan kita ditampar, pipi kita tidak di itu? Satu. Apakah seperti yang dikatakan Pak Argo yang dulu, apakah kita sudah memberikan tumpangan bagi mereka yang para lusafir? Apakah kita bisa memberikan pakaian bagi orang mereka yang telanjang? Apakah kita bisa memberikan tumpangan bagi mereka yang kemalaman? Jadi dalam arti bahwa kita sebagai orang Kristen, itu banyak hal yang harus kita jalani. Tidak sekedar kita mengikuti Kristus terus kita masuk ke surga. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita sudah mengikuti Kristus, kita undur dari Kristus. Banyak, sekarang ini masa-masa penampian saya katakan. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen yang terbuang. Kalau kita menampi gabah itu kan, yang ada yang sekam, itu kan tersisih dengan yang berisi. Apakah kita berisi di dalam firman Tuhan? Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kesalahan sedikit yang dilakukan Musa menimpa dalam kehidupan pribadi kita semua. Banyak hal yang harus memang kita patuhi sebagai kita orang Kristen, seperti dalam pembicaraan kita kemarin, kita tetap berada di dalam pokok anggur. Artinya kita tidak akan lepas dari pokok anggur. Karena segala sesuatunya Roh Kudus akan menuntun kita. Supaya kita tidak disingkirkan, tidak diterima oleh Allah. Karena sekali lagi bukan berarti mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan, masuk surga, aku mengusir setan demi namamu dan sebagainya. Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi yang perlu kita ketahui, kita harus menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Dan dari awal sudah saya katakan, jangan sampai apa yang kita berikan itu menjadikan buah kesombongan kita pribadi. Artinya saya utarakan kembali, kalau kita memberikan tangan kanan, tangan kiri bersorak-sorak, kilo aku memberi, itu Tuhan tidak akan memberikan. Tetapi seperti firman Tuhan, berilah tangan kirimu, jika memberi tangan kirimu, tangan kananmu jangan kelihatan. Demikian sebaliknya. Itu. Jadi sekali lagi bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Spontanitas harus masuk surga tidak mudah. Perlu penilaian. Kalau kita kembali lagi ke Wahyu 20, nanti ada masa penimbangan. Dalam Wahyu 20 ada masa penimbangan. Mereka diukur dari apa yang buah yang mereka miliki.
Itu dalam Mayu 20. Kita akan ditimbang berdasarkan apa yang kita miliki, berdasarkan timbangan itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai Kristus tetap menjalani apa yang menjadi perintah dari Tuhan itu sendiri. Itu Pak, nanti bisa disambung lagi. Mungkin saya menanggapi terkait dengan ayat Matius tadi. Mbak Yohana. Mungkin masih break. Oh, itu sudah. Masih. Ya. Iya, tak sambung ini ya. Iya. Saya hanya menyambung Pak Trisjono, saya hanya ingin menjelaskan teks ayat Matius 22, nanti bisa dibaca ya. Itu ayatnya dari mulai ayat 1 sampai 14. Nah, ayat 14 itu kan di ujung perikop itu, di akhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu kan konteksnya perikopnya itu, Yesus memberikan perumpamaan kepada para pendengarnya itu tentang perjamuan kawin, perjamuan nikah ya, katakanlah resepsi gitu ya. Kerajaan surga itu seumpama ada seorang raja yang mengadakan resepsi, sudah tersedia semua hidangannya, tentu saja enak-enak dia, karena dia raja. Terus dia mengundang orang-orang yang telah dipilih. Sudah nyebar undangan tuh, ada namanya Pak ini, Bu ini, sebagainya. Tapi yang diundang itu nggak mau datang. Ya. Hamba-hambanya yang diutus untuk nyebar undangan itu malah ditolak, ada yang dibunuh dan sebagainya. Itulah. Nah itu ingin menggambarkan bahwa kerajaan surga itu, keselamatan itu adalah sebuah undangan, sudah sangat indah, sangat enak, sangat luar biasa, seperti kita diundang untuk resepsi seorang raja, di kita ini bukan siapa-siapa gitu ya, gitu. Kok kita malah nggak mau menghormati undangan itu, kita malah menolaknya. Kira-kira itu yang diciptakan oleh Yesus. Akhirnya Yesus kemudian, ya udah kalau yang diundang, yang dipilih, malah sudah belum angkat, ya udah undangannya dikasihkan aja ke semua orang, orang-orang miskin, orang-orang yang di pinggir jalan, seperti itu, siapapun lah di persimpangan jalan diundang aja. Lalu mereka mau datang. Jadi Yesus ingin menggambarkan bahwa keselamatan itu sudah disediakan, anugerah itu berkat. Kita mau merespon undangannya apa enggak? Nah kalau kita tadi bahasanya Pak Gujati itu kan sampai naik dewe gitu ya. Terus sudah disediakan oleh Tuhan keselamatan yang luar biasa dan sebagainya dan gratis gitu ya. Kalau kita malah menolak itu kita yang kurang ajar kan begitu ya. Tapi kalau kita mau datang, mau beriman, mau ikut undangan dari Tuhan itu, dari Raja itu, ya kita diselamatkan. Itulah maka lalu muncul kalimat itu loh, banyak yang pilih, banyak yang dipanggil, diundang tapi yang banyak yang di warta tentang tapi enggak semua orang mau datang. Artinya kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sudah hidup sesuai dengan ajaran Kristus, ya kita berani yakinlah bahwa kita sudah termasuk dalam yang datang ke resepsi tadi itu. Umat pilihan ya, sebagainya. Tapi sekali lagi yang kemudian menentukan itu kan bukan manusia ya, maksudnya orang layak, orang kaya layak, orang kaya layak. Sebagainya itu kan sebenarnya kita sama-sama yang diundang untuk ini nggak bisa saling nggak bisa cukup saling menuduh atau menilai gitu ya. Ya yang dialah sang raja itu yang kemudian menetapkan mana yang layak tidak layak, ini ya sang raja Gusti Allah sendiri gitu ya. Kita tidak berhak untuk kemudian menghakimi. Nah, artinya itu yang ingin disampaikan Yesus dalam perumpamaan itu, Matius 22 1-14. Silakan baca lengkap, itu menarik sekali sih. Soal bahwa kerajaan surga, keselamatan itu adalah undangan, ya mari kita merespon bersama-sama. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Trisjono, Pak Benito, dan Pak Agus. Sebenarnya saya juga tadi berpikir sama dengan
kehidupan yang sekarang. Pada waktu kita kerja, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Setelah kita pensiun, kita mulai aktif di berbagai kegiatan ibadah. Kayak saudara kita, terus kayak orang-orang kita pada waktu kerja itu tidak pernah misalnya ke gereja, sibuk dengan dunia-dunia kerjaannya, tapi setelah pensiun dia sudah sibuk dengan kegiatan ibadah. Ya, yang menjadi bahan pertimbangan mungkin tadi yang Pak Pendeta bilang bahwa kita tidak layak untuk menilai seseorang apakah dia itu dipilih atau tidak. Gitu ya nggih, Pak Pendeta nggih. Walaupun kita kan kadang-kadang berlogika bahwa wah, wong zaman nome pe maksiat kae, tapi barang wis tuwa, wis tobat, ya kuwi mlebu surga apa mlebu neraka. Nah, terus ibarat dia zaman mudanya ya begitu tadi Pak, hidup di jalanan, terus barang sudah tua dia bertobat beribadah. Nah itu kita kan tidak bisa menilai ya Pak nggih. Hanya Tuhan Yesus yang menilai ya. Tapi diri kita sendiri kadang-kadang juga menilai ya. Menilai gitu ya. Jadi terima kasih Pak Pendeta mungkin penjelasan bahwa kita itu tidak layak untuk menilai seseorang dari kehidupannya. Itu nggih Pak Pendeta nggih. Matur nuwun. Nggih. Mungkin menambah sedikit, mungkin ya kita bisa menilai, tapi tidak boleh kebablasan. Maksudnya gini, kita menilai uang kaya memang kurang ajar, lekor-cora, tanggung jawab, dia korupsi, dia kekerasan, itu oke lah kita menilai, dan itu secara moral kan kita bisa menilai sama kita. Tapi kalau soal surga neraka itu kan kita nggak punya pemenang ke sana, itu maksud saya. Itu yang pertama. Kita boleh menilai, tetapi sebatas soal-soal apa ya moral, soal-soal yang bisa kita ukur. Dan kita bisa mengingatkan, kamu jangan begitu karena itu nggak bertanggung jawab. Itu kita boleh. Tapi kalau soal menentukan surga neraka itu sudah bukan kewenangan kita. Yang kedua, mungkin juga ini keselamatan bukan soal ritual semata, meskipun ritual sangat penting ya, tapi ya ritual yang tulus, yang sungguh-sungguh memang beribadah ya beribadah kepada Tuhan. Tapi juga ibadah itu kan ya ritual oke, tapi juga ibadah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu kan setiap hari, itu kan persembahan kita, itu juga ibadah. Kita bekerja, kita bermasyarakat itu kan juga ibadah gitu. Jadi mungkin juga siapa tahu orang yang kita pandang orang atau nang gereja atau ngetok itu ya siapa tahu dia di luar justru bisa menjadi berkat bagi masyarakat, pekerjaannya memberkati banyak orang kan juga bisa gitu ya. Ya kalau kita mau menghakimi ya hakimilah dia sebagai memang kaya roda kesan nang gereja. Tapi apakah dia bermoral apa enggak, di mana apa enggak, ya kita harus tahu betul. Jangan-jangan dia malah menjadi orang yang tadi itu beraksi dengan baik di masyarakat, ya meskipun gerejanya jarang-jarang ya. Ya kita cukuplah menilai dia, yo kayak rapatnya sergap nang gereja gitu aja. Kok katanya kurang tahu bersekutu nang PA, jadi kurang akrab itu. Oke, sebatas itu oke. Tapi kalau surga neraka ya Gusti Allah yang paling perso. Atau sebaliknya kok kayak wong bedina nang gereja, sebelum nang gereja mesti nang swarga ya. Ya mungkin iya, tapi ya siapa tahu nang gerejane menggur tadi itu kritiknya Pak Trisdono kan supaya di alam bono dan sebagainya kan juga kita harus hati-hati. Nah kira-kira begitu mungkin batas-batas yang perlu kita cermati. Tambah sedikit Pak. Dalam arti konteks yang di sini bahwa kalau saya mengambilkan dua tokoh pada saat penyaliban Yesus ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yang satu mengatakan, jika engkau anak Allah, kenapa kamu tidak melepaskan diri? Satu. Yang satunya, Tuhan, jika engkau naik ke surga, aku ikut. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Nah, dalam arti kata di sini, klimaks dari suatu kehidupan itu, di mana seseorang itu hidup dan kehidupannya itu adalah menyerahkan kepada Tuhan. Hidup dan kehidupannya akan sampai dia titik penghabisan. Ya. Tetapi kalau yang satunya lagi ya tidak ada apa-apanya, selesai itu juga sudah. Itu yang saya maksudkan, bahwa
klimaks dari titik suatu itu bukan hanya sekedar seperti yang dikatakan rutinitas hari. Gimana klimaks kehidupan kita? Apakah kita tetap bersekutu dengan Allah atau kita meninggalkan Allah? Itu yang kalau kita melihat satu konteks yang berikutnya. Itu aja, Pak. Kembali ke Mbak Iyo, monggo. Iya, semakin ini ya, pembahasannya semakin banyak yang dibahas. Malam semakin panas. Iya. Oke, gitu Dokter Marsono, jawaban dari Pak Trisujono, Pak Argo. Semoga sudah mewakilkan. Baik, untuk diskusi kali ini, apakah sudah bisa saya ambil kesimpulan? Monggo, Mbak. Maaf, maaf. Jadi inti dari pembahasan kita malam ini dapat kita simpulkan bahwa kebangkitan Kristus itu membuat iman kita itu semakin mantap untuk mengikut Yesus, karena kebangkitannya merupakan penggenapan janji Tuhan untuk kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Begitu. Saya kira PA malam hari ini sudah bisa kami akhiri. Untuk doa penutup, saya mohon Pak Argo untuk bisa memimpin. PA berikutnya itu betul nggak? PA berikutnya itu tanggal Kamis kalau nggak salah, Pak. Kamis. Oh ya, Kamis. Tanggal 20 ini Mas juga bikin lagi lagi. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara, warga di Desa Pekalongan maupun tamu yang hari ini ikut PA, kita sudah sampai di penghujung PA. Mari kita berdoa. Saya katakan, ya Allah, terima kasih Engkau telah menyertai percakapan kami pada PA pertama di masa Pentakosta, di saat kami menghayati kisah tentang kenaikan Kristus ke surga. Ya Tuhan, melalui PA ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami menghayati Kristus sebagai Allah yang berkarya selama hidupnya, dan karya Kristus terus kami harus lanjutkan dari sekarang sampai seterusnya. Dan biarlah Allah memberikan kepada kami kemampuan dan kelengkapan sehingga kami boleh berkarya mempermuliakan Engkau, mempersaksikan karya Kristus di tengah dunia kami, di mana kami berkeluarga, di mana kami bermasyarakat, di mana kami bekerja, termasuk di saat kami aktivitas di media sosial. Kiranya semua itu bolehlah menjadi medan pelayanan kami, sehingga kami semakin dekat kepada Allah saja. Kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan terus menaungi dan menyertai kami, sehingga di tengah berbagai macam keterbatasan, kami Tuhan sertai dan kuatkan. Kami juga teringat rekan-rekan kami yang lain, khususnya segenap warga di Pekalongan yang tidak bisa bergabung pada saat ini, namun juga yang khususnya mengalami berbagai macam hambatan. Mereka yang bergumul karena sakit, kiranya Allah melawat dan juga memulihkan. Mereka yang masih bergumul dalam sukacita, kiranya Allah menghibur, yang merasakan ketakutan dan kekhawatiran, Allah memberikan harapan kepada mereka. Setelah kami setengah keluarga, seorang tua, sebagai anak, agar boleh hidup saling rukun satu sama lain sesuai dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Bimbinglah kami dalam bekerja, agar kami boleh menghayati berkat Tuhan yang terus tercurah, dan kami pun boleh berucap syukur dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh dengan tanggung jawab. Berkatilah kami di tengah masyarakat, di mana Allah mengutus kami untuk menjadi terang bagi sesama kami. Dan kami juga teringat dan mendoakan kehidupan kami di tengah bangsa negara Indonesia, kehidupan di masa-masa Lebaran ini, biar Allah memberikan keselamatan dan juga penyertaan, terkhusus di saat pandemi COVID-19 yang juga belum usai. Kami yakin bahwa Allah menyertai kami semua yang terlibat untuk bisa tertib dalam protokol kesehatan, berkatilah pemerintah, aparat, dan juga pihak-pihak yang terus berjuang
termasuk para tenaga kesehatan, agar pandemi ini boleh segera berlalu. Ya Tuhan, kami akan beristirahat maupun meneruskan kegiatan kami yang lain. Bimbinglah kami agar kami boleh beraktivitas dengan baik dan boleh beristirahat dengan tenang karena Allah yang menyertai dan melindungi. Dan perjumpakan kami di acara-acara yang lain, dan kami yakin bahwa Allah terus beserta dengan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Argo. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus. PA pada malam hari ini, PA ke-1 tentang kenaikan Kristus sudah diakhiri. Untuk kekurangannya kami mohon maaf dan selamat malam.